Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kami beranggotakan Noviana Firdaus, Kiki Aniatul, Patricia Afinda, Abdul Razak Amin, Muhammad Mahrus. Next. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengertian gangguan GAD. Kecemasan adalah suatu keadaan aprehensi atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Banyak hal yang harus dicemaskan, misalnya kesehatan, relasi sosial, ujian, karir, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Adalah normal, bahkan adaptif, untuk sedikit cemas mengenai aspek-aspek hidup tersebut. Kecemasan bermanfaat bila hal tersebut mendorong untuk melakukan pemeriksaan medis secara reguler atau memotivasi untuk belajar menjelang ujian. Kecemasan adalah respon yang tepat terhadap ancaman, tetapi kecemasan bisa menjadi abnormal bila tingkatannya tidak sesuai dengan proporsi ancaman atau sepertinya datang tanpa ada penyebabnya, yaitu bila bukan merupakan respon terhadap perubahan lingkungan. Gangguan kecemasan diklasifikasikan sebagai neurosis hampir sepanjang abad ke-19. Istilah neurosis diambil dari akar kata yang berarti suatu kondisi abnormal atau sakit dari sistem saraf dan ditemukan oleh Gulen pada abad ke-18. Neurosis dilihat sebagai suatu penyakit pada sistem saraf, kemudian berganti dengan pengertian dari Freud pada abad ke-20. Freud mengatakan bahwa tingkah laku neurotik terjadi karena adanya ancaman bahwa ide-ide pembangkit kecemasan yang tidak dapat diterima akan muncul ke dalam alam sadar. Semua gangguan ini mencerminkan usaha ego untuk mempertahankan dirinya sendiri melawan kecemasan. Saat ini beberapa klinis mengelompokkan masalah tingkah laku yang lebih ringan di mana orang-orang yang dikelompokkan di neurosis relatif masih mempunyai kontak yang baik dengan realitas, sedangkan psikosis mempunyai ciri kehilangan kontak dengan realitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya kriteria gangguan GAD. Yang pertama ada kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan, harapan yang mengkhawatirkan terjadi lebih dari tidak selama minimal 6 bulan tentang sejumlah peristiwa atau kegiatan seperti pekerjaan atau kinerja sekolah. Yang selanjutnya, individu merasa sulit untuk mengontrol rasa khawatirnya. Yang C, ada kecemasan dan kekhawatiran berhubungan dengan 3 atau lebih dari 6 gejala berikut, dengan setidaknya beberapa gejala yang telah ada selama lebih dari 6 bulan terakhir. Catatan hanya satu item yang diperlukan pada anak-anak. Yang pertama, kegelisahan atau perasaan tegang atau gelisah. Yang kedua, mudah lelah. Yang ketiga, sulit berkonsentrasi atau pikiran menjadi blank. Yang keempat, iritabilitas. Yang kelima, ketegangan otot. Yang keenam, gangguan tidur, kesulitan untuk jatuh atau tetap tertidur, atau gelisah atau tidur tidak memuaskan. Yang ada kecemasan, kekhawatiran atau gejala fisik yang menyebabkan penderitaan atau gangguan yang
signifikan secara klinis dalam fungsi sosial pekerjaan atau fungsi penting lainnya. Selanjutnya ada gangguan tidak disebabkan oleh efek fisiologis suatu zat, misalnya penyalahgunaan obat, pengobatan, atau kondisi medis lain, misalnya hipertiroidisme. Dan selanjutnya ada gangguan tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental lain, misalnya kecemasan atau kekhawatiran akan serangan panik. Pada gangguan panik, evaluasi negatif pada gangguan kecemasan sosial, fobia sosial, kontaminasi atau obsesi lain. Pada gangguan obsesif kompulsif, misah dari keterikatan angka dalam gangguan kecemasan pemisah, pengingat peristiwa traumatis. Pada gangguan stres pasca trauma, kenaikan berat badan. Pada anoreksia nervosa, keluhan fisik. Pada gangguan gejala somatik, kekurangan penampilan yang dirasakan. Pada gangguan dismorfik tubuh. Memiliki penyakit serius. Pada gangguan kecemasan penyakit atau isi delusi keyakinan. Pada skizofrenia atau gangguan delusi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Penyebab terjadinya gangguan GAD. Penyebab terjadinya gangguan kecemasan umum atau GAD ini kemungkinan muncul akibat interaksi faktor biologis dan lingkungan sekitar yang menjadi pemicu. Belum diketahui secara pasti, namun seperti kebanyakan gangguan mental lainnya, atau GAD dapat muncul akibat fungsi abnormal dari bagian otak yang mengontrol emosi, pola pikir, atau tingkah laku. Selain itu juga terdapat beberapa kombinasi dari faktor risiko yang berperan terhadap terjadinya gangguan ini, seperti yang pertama genetik. GAD mungkin dapat diturunkan dari keluarga jika terdapat anggota keluarga yang pernah mengalami GAD. Dan yang kedua, faktor lingkungan dan pengalaman hidup. Peristiwa traumatis yang berkepanjangan seperti menjadi korban pelecehan, perlakuan kejam semasa kecil, kekerasan dalam rumah tangga, kehilangan orang yang dicintai, penyakit yang berlangsung lama, atau penghinaan, atau juga bullying berpotensi menyebabkan GAD. Dan yang ketiga yaitu jenis kelamin. Ke atas. Wanita 2 kali lebih rentan untuk menderita gangguan ini dibandingkan pria. Dan yang keempat yaitu kepribadian. Orang dengan kepribadian yang kaku dan cenderung berpikiran negatif atau menghindari segala sesuatu dengan potensi bahaya lebih berisiko mengalami GAD. Persepsi yang berbeda dalam melihat ancaman juga dapat mungkin menyebabkan GAD. Dan selanjutnya penanganan gangguan kecemasan umum atau GAD. Menurut National Institute of Mental Health, ada beberapa pilihan pengobatan untuk jenis gangguan kecemasan. Yang satu ini diantaranya itu satu psikoterapi. Salah satu jenis psikoterapi yang disebut Cognitive Behavioral Therapy atau CBT biasanya akan dilakukan untuk mengatasi generalized anxiety disorder. Terapi CBT ini akan membantu pasien untuk memiliki pola pikir, sikap, dan merespon situasi-situasi tertentu dengan cara yang berbeda. Biasanya hal ini membantu pasien untuk tidak mudah merasa cemas dan khawatir secara berlebihan. Dan yang kedua yaitu penggunaan obat-obatan. Dokter mungkin akan merekomendasikan penggunaan obat-obatan tertentu untuk mengatasi kondisi ini jika
dirasa menjalani terapi saja tidak cukup untuk mengatasinya. Ada beberapa kelompok obat-obatan termasuk obat antidepresi yang memungkinkan akan diresepkan untuk pasien, seperti yang pertama selektif serotonin reuptake inhibitors atau disebut SSRIs. Terus yang kedua, serotonin sampai norepinephrine reuptake inhibitors atau disebut SNRIs. Terus yang ketiga yaitu obat-obatan serotonergis lainnya. Terus yang terakhir yaitu obat-obatan benzodiazepine. Penggunaan obat-obatan depresi ini juga bisa digunakan untuk meredakan gejala dari GAD. Meskipun begitu, obat ini baru bisa benar-benar bekerja jika dikonsumsi selama beberapa minggu. Adapun penanganan atau GAD untuk di rumah, lakukan beberapa hal seperti rutin berolahraga, terus tidur yang cukup. Yang ketiga yaitu lakukan relaksasi, konsumsi makanan sehat, hindari penggunaan obat-obatan terlarang, dan kurangi konsumsi alkohol. Dan yang terakhir yaitu berhenti merokok dan mengurangi konsumsi kafein. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada deskripsi kasus. Yang pertama ada identitas kasus. Hanya inisialnya C, wanita, usia 62 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, agama Islam, suku Oran, alamat Tanjung Harapan, Desa Cabang 4, Kota Bumi, status menikah, diperiksa pada tanggal 2 Agustus 2018 pukul 11. Selanjutnya, keluhan utama, sering merasa cemas dan khawatir berlebihan sejak 10 tahun yang lalu. Riwayat gangguan sekarang, pasien datang ke poliklinik psikiatri Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung bersama anaknya yang mengendarai motor untuk kontroling dan meminta resep karena obat yang dikonsumsi sudah habis. Saat ini pasien mengeluhkan bahwa keluhan yang dirasakannya sudah mulai berkurang. Ini ditandai dengan pasien merasa lebih tenang jika meminum obat sejak 4 tahun yang lalu. Pasien mengaku keluhan timbul sejak 10 tahun yang lalu pada saat itu. Next. Yang selanjutnya, riwayat dan diagnostik multiaksial aksis 1 300 titik 2 general anxiety disorder, aksis 2 separation anxiety disorder, aksis 3 tidak ada, aksis 4 problem family stress karena anaknya pulang tidak tepat waktu, aksis 5 ke 90 sampai 81. Selanjutnya
Kesimpulan, generalized disorder atau gangguan kecemasan merupakan salah satu gangguan yang sering ditemui tak hanya kalangan remaja, tetapi kalangan dewasa. Rasa cemas itu merupakan rasa yang pasti dialami oleh semua orang, dan rasa itu menjadi alarm tersendiri untuk tubuh kita setiap kali kita dihadapkan dengan situasi yang berbahaya atau mengancam. Tubuh kita mengeluarkan reaksi fight and fight. Apakah kita akan melawan rasa itu atau justru kabur dari masalah yang kita akan atau sedang dihadapi? Ada banyak jenis gangguan kecemasan berlebih dengan gejala-gejala yang berbeda. Tetapi ada satu ciri umum yang memiliki kesamaan di antara gejala-gejala tersebut, yaitu rasa gelisah yang berkepanjangan dan rasanya seperti intens sekali, dan rasa itu tidak sebanding dengan situasi yang sedang dihadapi, dan biasanya hal-hal itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan kebahagiaan seseorang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.